bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Oke, selamat pagi, siang, atau sore yang nonton di sana. Kali ini gue bakalan bikin podcast bareng temen lama gue nih, namanya Ramdan. Dia tuh temen SMA gue dulu. Coba buka dong, Oke, mentang-mentang masih amin. Menaati protokol kesehatan. Ya, tapi kan demi kebutuhan Oke. konten dibuka aja nggak apa-apa. Ini kita jaraknya 1 meter, itu di kamera cuma berapa? Ini Iya. 1 meter sebenarnya. Sebetulnya jauh. Jauh. Bos. Jadi anjing emang nggak berubah nih bocah dari dulu sih. Oke, ngopi dulu. Oke, Ngopi dulu. siap. Gua sediain kopi buat lo. Oke. Gue sebenarnya nggak ini ngopi, kalau gue ngopi pasti join terus gue. Ya, harusnya emang dari dulu kita kayak begitu. Nah, Ramdan ini temen SMA gua dari kelas 1, 2 sampai 3. Itu kita selalu bareng Satu kelas. nongkrong seru-seruan lah. Cuman bedanya gua lebih ini, dia lebih menggemuk gitu. Iya. Ini sebenarnya ini digigit nyamuk. Oh, dulu ya. Nyamuk purba yang bentol. Anjing nyamuk purba. Oke. Dan kan, dulu kan kita sering bareng nongkrong ya. Betul. Sampai sekarang tuh punya kesibukan masing-masing. Nah, lu sekarang sibuk apaan sih? Ya. Ngemeng-ngemeng. Kerungu, denger. Oh, denger. Bukan 4 mata. Kelihatan dah angkatannya ya. Angkatan tukul. Angkatan tukul. Iya, gue sekarang sibuk kerja aja. Gue kerja di salah satu Tukang pijet. plus. Nggak laku anjir. Males loh, pas lihat males gitu. Langsung ditutup ordernya. Gue di salah satu provider lah di Indonesia. Oh gitu ya. Jadi kayak provider ya itulah pokoknya. Ya pokoknya itulah. Kesibukannya cuma itu doang. Ya paling itu doang. Nggak sibuk lah anjir, itu mah gila kali. Iya paling gue sibuk tidur, makan. Kelihatan. Nggak usah diomongin udah kelihatan. Makan gitu. Nah, Ramdan ini semalam chat gua. Hmm. Chat gua gua pengen main dong ke rumah lu, udah lama gua Iya, nggak ngobrol-ngobrol, udah lama nggak nongkrong-nongkrong, nggak ngopi-ngopi. Karena memang gua sama anak-anak SMA emang udah jarang ketemu, cuy. Udah punya kesibukan ya. Udah punya kesibukan masing-masing, kecuali memang sama teman-teman yang memang nggak ada kerjaan. baru baru main. Nah, ini gua podcast nggak di luar, nggak keluar. Biasanya kan gua di tengah hutan. Ya. Sekarang gue podcastnya di rumah aja. Gue sedikit nostalgia tentang masa SMA gue. Iya. Karena kalau misalkan nanti dia di luar, biasakan dia di gunung-gunung gitu, kasihan guanya. Gua nggak bisa nanjak, bro. Iya, betul. Napas gua pendek. Iya. Tapi dulu Ramdan itu sempet kurus, cuy. Bener, sempet kurus. Gue waktu itu salut banget sama dia. Dulu tuh dia pulang sekolah. Jadi setiap pulang sekolah tuh dia lari dulu. Berapa putaran gitu di lapangan basket. Iya. Lari dulu sampai memang udah bener-bener lumayan, ya nggak kurus-kurus amat sih maksudnya, tapi Ya lumayan lah ya. lumayan ada effortnya lah. Effortnya. Nah, setelah masuk kuliah mungkin dia sibuk pusing skripsi lagi ya seperti ini. Sampai kerja Stres seperti gua ini. makan. Kebalik, bro. Nggak, iya sih. Kadang ada yang stresnya kurus kalau dia kemakan kayak cewek. Iya, sebetulnya dulu gua tuh waktu SMA itu gue lari tuh, cuman yang ngebantu gue sebenarnya kurus, gue sampai turun 15 kilo kalau nggak salah. 15 kilo ya? Itu gue waktu ikutan donor darah, unik bro. Donor darah tuh gue donor darah ditambah gue kan dulu OCD tuh gue waktu awal-awal dari komputer tuh OCD sampai OCD. Sukses tapi ya. Lumayan deh tuh gue OCD, gue sampai lari, terus ditambah lagi donor darah gue sampai 15 kilo dalam 1 bulan. 15 kilo tuh, nah pas awal-awal. Kenapa nggak donor lemak aja? Maunya begitu, cuman kagak ada yang rela deh kayaknya. Banyak cuy yang cungkring-cungkring di sana butuh lemak. Iya, cuman kayaknya belum ada programnya kan di SMA ya. Setelah itu kuliah gue sempat tuh semester 1 masih kurus bro. Masih kurus ya? Masih kurus, nah pas semester 4-5, nah mungkin ya itu udah mulai stres segala macem. Gue makan udah gak teratur lagi deh tuh gue. Udah gue gemuk lagi. Salut sih dia sempat kurus
kuliah ya kuliah udah beda inilah, udah beda tongkrongan Ya, biasanya. tuh. Tapi kita dulu sering banget kayak misalkan setelah lulus dari SMA kita sering bukber. Iya, benar. Yang sering tuh kita ini kenapa ada ini? Nah kita tuh dulu punya band. Nggak usah disebutin lah bandnya apa, tidak penting. Tapi itu masih ada loh fanpage-nya di Facebook. Oh ya? Iya, masih ada fanpage-nya. Gue gak tau deh tuh. Udah Gue dulu sepi banget tuh. punya band ya, band abal-abal ketika SMA lah. Gue basis dan Ramdan ini seorang gitaris plus vokalis waktu itu. Ya gitarnya gak jauh-jauh banget lah. Ya pokoknya iseng-iseng doang sih buat ramein angkatan kita ya waktu Iya, itu. benar. Tapi setelah dari situ mungkin agak sedikit booming ya reggae. Ya betul, emang lagi zaman-zamannya tuh reggae tuh. Kita punya band reggae gitu. Ya lumayan lah, sedikit menghibur. Iya, Menghibur. lumayan sih. Sampai kita waktu itu diundang sama kepala sekolah buat ngisi acara Pensi kelulusan. ya? Iya. Kelulusan ya? Oh iya, Kelulusan. kelulusan benar. Kita diundang buat acara kelulusan dan malu-maluin. Centang Iya, gitu. bener. Anjir itu yang nyeting itunya Iya. parah sih. Karena memang kalau menurut gua ya, seingat gua, kayaknya kelulusan yang bawa reggae baru kita doang nih kayaknya. baru kita doang. Baru kita doang nih kayaknya yang Tahu bawa gua. reggae. Biasanya jazz kan yang kalem-kalem. Yang Ya. pada umumnya lah gitu, general aja gitu, pop. Kalau kita reggae biasanya. Kayak gitu. Lumayan lah, asik. Asik dulu ya. Asik. Nanti kita cantumin, cuman Ramdan mau nyanyi di podcast gua nanti di akhir podcast. Lagunya adalah Selipin aja deh. biasanya tentang nyerepet-nyerepetin hati bos. Yang mengiris-iris ya. Ya mengiris-ngiris. Lucu sih. Apalagi ya yang lucu tentang sekolah kita ya Dan? Biasanya kita tuh, nah ya, gue cerita dikit ya. Kita tuh dari kelas 1 di SMA tuh, ibaratnya secara nggak langsung tuh, zaman sekarang disebutnya apa ya, kelas rebel tau nggak lo? Iya benar. Kelas-kelas yang paling Gitu. kayak gitu kan. Dari kelas 1 deh, kelas rebel itu. Yang bangsanya paling melonjak, berisik, bandel, ngelunjak pokoknya mah. Tapi entah kenapa guru-guru tuh lebih respect ke kelas kita dibanding kelas-kelas Iya, yang lain. Karena sebandel-bandelnya kita, tapi kalau sama guru tuh masih respect, ada, masih respect enggak lah, enggak masih sampai ada menghormati gitu sebagai seorang guru. Sempet gua ke sekolahan dan waktu itu gua ngobrol sama salah satu guru tercinta kita, Ibu Muti. Halo, Kalau Ibu Muti. Muti nonton, waktu itu dia pernah cerita, saya kangen angkatan kalian karena angkatan yang sekarang itu atau anak-anak sekolah yang sekarang itu lebih bandel sih enggak, cuman enggak menghormati seorang guru gitu. Kalau kita kan dulu bandel-bandel tapi masih ada respect lah. respect lah. Lu kalau dimarahin ya udah nurut gitu. Kalau sekarang tuh pada ngelawan, gue sih dengernya kayak gitu. Jadi semoga yang nonton podcast gua kalau misalkan memang masih anak sekolah, ya harga lo ya seorang guru. Ketika kita kehilangan seorang guru kan nangis-nangis juga pada ujungnya. Iya benar. Tapi memang terbukti sih kayak dulu kayak mal kayak begini kata gue. Tapi pada akhirnya nanti kalau misalkan kita nggak lakuin nyesel cuy. Iya, Kayak gue benar. misalkan gue tuh nggak pinter-pinter banget matematika, ekonomi, wah gitu. Tapi lu gambar jago bangke. Kalau memang dari segi seni kan Gambar dia gua- jago bro, gambar dia jago. Kalau dari Benar. seni gue masih bisa lah, oke lah. Cuman otak kanan gue tuh lebih sempit gitu dibanding otak kiri gue gitu. Makanya gue lebih bikin konten. Pokoknya gue inget banget ya, itu waktu kelas 2 apa kelas 3? Kelas 2 apa kelas 3 ya? Gue lupa lagi. Nah, si Kamal ini bikin gambar karikatur guru bahasa Arab. Itu gue ketawa ini dari belakang, itu dioper-oper mirip banget, jadi karikaturnya gitu bro. Itu gue ketawa. Jadi ya, gue tuh memang sering iseng gitu bikin gambar entah temen gue atau misalkan entah guru, entah siapapun. Misalkan gue agak udah boring gitu, suasananya tuh belajar tuh udah boring gitu momen. Gue selalu bikin ledakan biar anak-anak tuh ketawa. Moodnya biar muncul lagi ya. Iya benar, jadi kayak misalkan gue bikin karikatur yang ya sedikit lucu lah menurut gue sebarin tuh ke anak-anak ketawa lah. Mungkin guru itu nggak nge gitu. Dan mohon minta maaf kalau misalkan ibu guru atau bapak guru yang pernah saya gambar. itu sih enggak, menurut gue ya
seseorang yang bisa gambar dan membuat orang ketawa lewat gambar itu apa ya, menurut gue tuh luar biasa gitu dari karya apa ya seninya, karena lewat gambar tuh bisa ketawa gitu loh. Maksudnya dari karikatur itu beneran sumpah gue ketawa dari belakang dioper, kata gue anak apa kenapa, kan gue di depan tuh dulu kan gue lihat bangsat, kata gue ketawa banget anjing banget, mirip banget bangke. Banyak sih, bukan gue doang yang bikin ketawa, kayak misalkan ada yang namanya Jawa. Si Jawa tuh. Terus si Dobles. Si Dobles. Si Ambon. Pokoknya lucu-lucu semua lah. Sampai gue pernah, ini gue masih inget nih, waktu itu kaki si Jawa tuh bau banget. Kalau kaki si Jawa tuh bau banget. Terkenal banget ya, Bang. Gue waktu itu, jadi di depan meja gue meja tuh di 1, 2, 3, meja keempat. Lu deket jendela kalau nggak salah ya? Iya, gue deket jendela. Nah. Pokoknya gue waktu itu sama si Jawa, Jaw, kaki lu bau banget. Gue punya ide, Jaw, apaan? Lu buka sepatu, ntar gue dari belakang kipas-kipasin. Oke, Mal, kata dia. Dia buka sepatu, gue kipas-kipasin dari belakang. Sampai bawa ke depan anjir, pada ketawa-ketawa. Itu legend sih, itu kaki si Jawa tuh paling terbau satu kelas anjir. Tapi sumpah ya, di kelas kita tuh gua apa ya, maksudnya udah kayak kasino loh teh, bener ya. Ibaratnya ya, ada ciri khasnya sendiri, ada tukang tidur, ada yang tukang main kartu ya, kelompok main kartu. Gue inget banget waktu itu kalau main kartu, jadi kan anak-anak tuh suka pada main pakai, ya ada nominalnya lah. Iya. Nah pada waktu itu tuh keadaannya tuh baru beres lebaran kalau nggak salah, jadi banyak kue-kue kering cuy. Kue-kue kering. Nah waktu itu lagi inilah apa namanya, si kalau nggak salah Jerry bawa kue, gue nggak tahu sih yang bawa kue keringnya itu siapa. Si Jerry apa si Jawa gitu, lupa lagi gua. Gue lupa. Nah waktu itu kue keringnya tuh diludahin sama si Jawa, gitu kan. Yang ijo-ijonya Ya, bro. hijau-hijau gitu kan, set. Nah nggak lama ada guru, itu gue nggak tahu gurunya siapa, gue lupa, masuk dong, tap. Itu anak-anak tuh yang pada panik, pada dimakanin tuh kue yang udah diludahin sama si Jawa waktu itu. Gue ketawa ngakak anjir. Saking paniknya kata guru, "Weh, lagi ngapain? Lagi ini Bu, pada makan kue kering." Gitu. Berkalian perhatian maksudnya ya, Kalian perhatian, padahal itu udah diludahin sama si Jawa. Gue ketawa. Tapi lucu sih, banyak banget sebenarnya yang pengen gue ceritain tuh. Cuman mungkin ya di next episode sama bareng-bareng sama anak-anak yang lain ya. Sama tersangka-tersangkanya nanti ada. Kayak misalkan gue pernah minum air kencing siapa gue nggak tahu di kopi orang. Itu di rumah ibu siapa? Bu Sonia kalau nggak salah. Ada video-video si Jawa lagi berak lah. Banyak banget pokoknya. Lucu-lucu sih. Maksud gue tuh hal-hal yang terbodoh, tergila. Jadi waktu masa SMA itu gue jarang gitu nakalnya sama cewek, lebih banyak nakalnya sama temen-temen. Gue lebih apalagi di kelas 2 itu tuh kita lebih banyak main kemana-mana, hampir setiap hari kayak begitu. Jadi kalau misalkan masalah cewek gue nggak terlalu biasa, gue sama temen-temen gue. Dan anak ceweknya pun si Yohan ya, iya, banget Yohan, ngikut sama anak cowoknya gitu, main gitu. Mereka udah kayak adik-adik kita sendiri iya, ya, bener. dan kayak misalkan main kemana-mana kita jagain sampai sekarang udah pada nikah. Gua doang yang belum nikah kayaknya. Gue juga belum. Yang lain udah pada nikah gitu. Merit, Nggak apa-apa. Gua sih masih, menurut gua masih sibuk sama diri gua sendiri. Belum terlalu memikirkan kesana kali ya, atau misalkan memang gua masih kekanak-kanakan atau gimana gua nggak tahu. Ya kita kan yang namanya ya ngejalanin hidup aja ya. Iya. Ya jodoh mah nggak akan kemana bro. Kita aja nggak nyangka siapa ya? Yang paling kecil tongkrongan kita kan cewek. Si Bila, Toto duluan yang nikah. Iya, duluan nikah. Iya, si Bila. Banyak sih yang udah nikah juga semuanya. Kayak si Yohan gitu. Udah duluan pada nikah. Seru sih nostalgia. Sebenarnya nostalgia tuh lebih seneng ramean sama gurunya langsung. Tahun ini nggak ada bukber ya? Nggak ada udah susah sih. Udah maksudnya emang bener sih ya kalau kata orang makin kita tua tuh ibaratnya makin sulit gitu. Makanya ada istilah nikmatilah masa mudamu atau masa SMA. Itu jawabannya. Kerasanya bukan pas SMA-nya bro. Kerasanya tuh pas kita udah berumur, udah jauh, nah udah punya kesibukan masing-masing. Nah itu baru kerasa itu ibaratnya. Itu dikerasanya di situ. Iya. Bener. Asik sih tapi seru. Gua akuin waktu dibanding kuliah atau misalkan dibanding SMP, gua lebih menikmati SMA gua. Iya bener.
bener kata orang masa-masa SMA itu lebih enak gitu. Iya. Tapi memang kejadian sih. Yang kalau Gak tahu kalau angkatan COVID. iya ya, di Zoom mulu. Ibaratnya SMA tuh ya, kalau gue simpulin ya, hal yang konyol sebenarnya nggak perlu dia lakuin, kita lakuin bro, itu seriusan. Kita duduk di meja digoyang-goyangin biar roboh, kan kalau dipikir sekarang ngapain bro, why gitu, why, why gitu. Tapi itu dilakuin gitu. Meja udah rusak nih, kita goyang-goyang, hancurin. Ditendang gitu kan, gancurin. Wah brutal pokoknya. Brutal, kencing di pinggiran kelas, anjir brutal pokoknya. Sampai guru matematika, siapa nih yang kencing? Wah anjir. Gue pasti ya. Iya. Bener-bener. Parah sih itu. Ya kan maksudnya kalau pikir sekarang ngapain sih lo, kamar mandi udah disediain. Tapi SMA tuh ya begitu, hal-hal yang belum kita pernah lakuin kita penasaran nyoba gitu. Orang Jumatan udah disediain gitu kan di sekolah, masih ada pada kabur gitu kan. Lewat yang gitu ya, Iya. gorong-gorongin got itu ya. Gorong-gorong. Si Monar itu yang kecemplung. Kecemplung di kali kampret. Aduh, lucu sih, parah. Kacau juga ya. Baca. Tapi memang beberapa ada ya yang cewek nyangkut mah gitu, serempet. Bener gak kan? Begitu lah. Sampai gua bela-belain pulang sekolah paling akhir gitu deh. Pada cewek nih aku ajakin ah. Nah itu masa lalu lah. Sekarang mah ya masa sekarang. Aduh. Enak. Tapi si ini pada kemana ya bro? Siapa? Gue yang udah lama ketemu tuh Yuda. Yuda, lu kalau nonton video ini lu kemana iya. Yuda? Anda. Iya, Anda iya, menghilang Yuda. Yuda ini adalah salah satu teman kita Tuh. yang sama dari SMA tuh kemana-mana bareng. Sampai gua sering nginep di rumahnya, dia sering nginep di rumah gua. Dan setelah lepas dari SMA hilang di telan bumi. 2013, Dari 2013 Ngilang aja kita tuh nggak bocah. pernah ketemu sama dia. Nomornya nggak aktif. Si Yuda tuh, mana tuh bocah? Kalau nonton video ini coba tolong komen lu ada di mana dan tolong DM kita ya Dan ya. Tuh, Anda kemana Anda Yuda? Iya udah bener-bener. Apa lagi ya Dan ya tentang SMA ya? Dari segi apa ya, guru-gurunya itu gue paling terkenal sih guru killer, tapi gue lucu kalau diomongin. Itu kayak Bu Komasi, Ya dia guru akuntansi ya, ekonomi ya. Tapi bener-bener gue ngerasain dan si Ibu Komasi itu gue buta ekonomi gitu ya. Tapi kalau diajarin dia gue sampai bisa tuh ngitung-ngitung sampai sampai balance. Iya, kita akuntansi itu yang balance gitu tuh, kalau kalian tahu lah tuh. Habis itu sampai balance-nya gue bisa diajarin sama dia waktu itu. Sampai yang nakal pun si Kebo, si Ricky itu tuh bisa. Dan kalau kalian Anda yang satu sekolah apa kita, Anda tahu Azmi kan? Azmi bisa loh ngerjain akuntansi, itu luar biasa. Azmi bisa dia ke depan ngerjain. Si Azmi. Lo kalau kalian Azmi itu gimana ya? Semacam orang random tuh. Bukan orang. Bukan orang dia. Dia kayaknya alamnya beda ya gitu. Alamnya beda. Kalau dia tampol gini aja pasti senyum dia. Itu Azmi. Sampai guru lagi bawa motor ditantangin. Lo tadi sama si Ilham ya? Ditabokin sama guru. Oh, Pak Komeng kan ya? Kalau sekarang ditabokin sama gurunya yang masuk penjara cuy. Iya, tapi dulu mah enggak sih, Dulu enggak nggak baper-baperan ada. kayak gitu. Kita menerima tabokan itu cuy. Dulu kita ditabok guru, kita bilang ke orang tua, kita ditambahin lagi ditabokin bro. Kalau kita bandel. Kita break sejenak, oke? Oke. Barusan kita potong dulu karena memang jamnya asar. Iya. Dan harusnya kita sholat dulu tapi kita lanjut dulu deh sebentar doang ada. Sebentar doang. Tadi kita sampai mana sih? SMA sampai Azmi. Azmi. Nah, itu mah bukan orang. Gue pernah jalan. Jadi waktu itu bokap gue sakit di rumah sakit gitu kan. Gue lagi nongkrong di luar, gantian gitu kan.
gue fotoin tuh si Azmi lagi apa namanya, lagi makan bubur pinggir jalan, gue fotoin tuh, gue kirim dong di grup. Terus pas gue kirim di grup, gue lihat dong di info chattingan gue tuh si Azmi tuh lihat foto gue yang gue kirim. Iya, yang di grup ya. Terus dia langsung begini nih, nyari gua gitu. Padahal udah ngeliat gua si bang satu, udah ngeliat gua. Begini gua bilang, gua begini nih. Kagak nyautin anjir, gua langsung chat ini personal. Bangsat lu Azmi kagak lihat gua. Gitu lagi. Tolol emang tuh orang. Itu Azmi ya. Ibaratnya kalau zaman sekarang disebutnya itu orang paling why. Lo kalau misalkan pernah kan lo dirajia rambut, ya kan, karena gondrong. Kalau dia nggak, kalau kita kan wah rasa penyesalan gitu kan, aduh dicukur. Kalau dia mah keren-keren aja mirip. Kalau dia asik dicukur gratis. Padahal cukurannya somplak, Bro. Dia mah cuek bebek aja udah. Azmi itu. Gua nggak tahu di alam pikiran dia tuh udah kemana gitu. Setara filsuf tuh nggak lo? Alam pikiran dia udah kemana gitu. Azmi itu keren. Random banget. Bener-bener si Azmi sampai ditabokin mau gimana pun sama ya. Dia ditabokin gak ngambek lo, dia ketawa lo bro. Ketawa, gua saksi, gua gak bener. Tapi gue salut sih, Azmi itu memang waktu gue kelas 1 itu tuh gue sering bareng banget sama dia. Terus jadi pokoknya gitu dah, gue bareng sekolah. Jadi gue bawa motor itu SMA tuh kelas 3 kalau nggak salah. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 2 gue tuh barengnya masih Azmi terus, gue ditebengin motor. Karena searah kan lo juga ya. Iya, gue merasa ada tebengan gratis lah gitu. Meskipun kadang sometimes seminggu sekali atau seminggu 2 kali gue suka ngasih duit bensin gitu sama dia buat bensinin ya, buat bensinin. Sama Ridwan, Si Ridwan gak tau gue itu. Gue punya cerita lucu nih sama si Ridwan nih. Jadi waktu gue pernah mau masuk sekolah. Ridwan EPU kan? Iya. Yang stangnya begini. Begini Stangnya begini. Bannya gede banget. Udah itu skip lah. Jadi waktu itu tuh gue pertama kali ospek, MOPD ya kalau MOPD ya. MOPD masa orientasi sekolah. Waktu itu tuh gue satu meja sama dia. Satu meja sama dia. Jadi pada waktu itu tuh ada cewek dan di pojokan itu ada cewek. Terus kata si Ridwan bilang begini, mal itu cewek ngeliatin gue terus gitu. Kalau kata bahasa Sundanya, mal itu awewe nih ngalipin aing wes ya. Gelis deh. Cantik lagi gitu kan. Terus gue bilang, Wan deketin lah, gue bilang. Ya bentar gue tanya. Udah begitu gue tanya. Set udah mau sudah lewat, mungkin dia udah sering chatan ya sama tuh cewek. Kita kelas 1 dong. Udah masuk udah masuk pelajaran. Nah, waktu itu si Ridwan masih chatan, terus si Ridwan iseng nanya dong, kamu waktu pertama mos ngeliatin aku terus ya? Sih, dengan pedenya. Enggak, aku ngeliatin teman kamu. Ngeliatin aku. Iya, tapi adalah lucu tapi ceritanya. Nah waktu itu udah kepedean nih. Iya, waktu itu memang gue langsung deketin tuh ceweknya. Sempet deket lah kelas 1. Ya itu mah cuma kenalan doang lah, nggak sampai jadian. Sempet kenal doang. Suka-sukaan doang ya. Terus sih kalau membicarakan tentang masa SMA, terus ada lagi cerita-cerita cewek nih. Waktu gue kelas 2 atau kelas 3 ya waktu itu. Si Kebo. Iya. Jadi si Kebo tuh namanya Ricky. Si Ricky itu cerita sama gue, gue suka sama cewek nih, katanya gitu kan. Arahnya dari puncak deh. Lu suka lihat nggak sih emang? Gue nggak tahu yang mana. Ada, gue nggak tahu namanya kata dia. Nah, gue waktu itu deketin cewek juga, cuman gue nggak tahu. Nah, waktu itu gue bareng tuh satu motor sama dia tuh adik kelas. Pas gue udah nyampe sekolah, si Kebo tiba-tiba ngurung banget mukanya anjir. Parah lu mal. Lah, dateng gue bilang pagi-pagi udah marah-marah sama gue. Itu kan cewek yang gue ceritain sama lu. Gue bilang, sorry gue nggak tahu. Ya, dia suka dia pengen ngegebet tuh cewek malah dengan nama iya, dia kan si Kebo itu nggak bilang tuh namanya siapa, gue kan nggak tahu juga ya. Dia bilangnya gue suka sama cewek adik kelas, cuman gue nggak tahu namanya tapi satu arah sama lu kata dia. Gak lama gue bareng mau motor deh, punya tuh doi. Tapi gue tidak
lepaskan begitu saja. Oh. Soalnya si Kebo bilang udah lah nggak apa-apa lah. Pasrah cuy, itu nggak apa-apa. Tapi itu kan masa lalu ya Boy ya. Kalau nonton nggak apa-apa ya. Adik kelas ya bukan? Ada di kelas. Ada kelas kan? Banyak sih yang kata si Kebo suka gitu, tapi pada akhirnya ya maaf potong sedikit tuh nggak apa-apa kali. Kan dia tikungan set Iya gitu. gitu. Mohon maaf Boy ya. Gue baru buka sekarang nih. Dulu gue nggak pernah buka. Selama bertahun-tahun lu tahan ya. Bertahun-tahun terus ada memang cewek yang dulu sempet deket sama gue. Waktu itu gue main ke rumah si Agung gitu kan, nongkrong ngopi. Pada akhirnya kayak gue ilfil gitu dan sama ceweknya. Ternyata di GBT masih Kebo. Ya dulu sih gitu tuh. Iya, cuman kan gue udah ilfil, gue udah melepaskan itu. Udah lama sih itu. Mungkin yang nonton videonya dia pasti bakalan Ketawa dikit ya. iya, ketawa dikit. Komen lah di bawah nanti komen siapa aja yang mau buka. BTW kita itu sekolah di Bogor, Kabupaten Bogor, Yang di tidak Kecamatan terkenal. Ciawi, SMA PGRI 62 Ciawi. Iya, Oh. SMA PGRI 62 Ciawi. Dan sekolahan yang tidak terkenal menurut saya. Tapi saya tidak nyesel sih. Tidak nyesel. Sebenarnya bukan ya pokoknya begitulah. Gue mau buka-bukaan tapi nggak usah lah. Hal yang tidak Next time perlu. mungkin ya kita next konsultasi time. dulu ya. Mungkin kita harus ketemu sama gurunya, mungkin Ibu Muti. Ibu Muti udah nikah belum sih? Gak tau deh bro. Ya, boleh lah. Belum tahu. Apa? Ibu Muti kan sering apa namanya? Oh iya naik gunung juga sering kalau naik sekalian gunung juga. Instastory Kita juga. belum pernah collab sama Ibu Muti. Collab lah bu. Benar. Nanti benar. Ibu Muti aku DM biar nonton podcast saya. Bisa lah itu gampang. Iya benar-benar. Sama sekarang teman kita yang udah jadi guru namanya Rizky. Oh iya di Semapi juga nih gue deh. Iya, jadi nanti Rizky bisa apa namanya bisa share lah ke teman-teman anak-anak Semapi buat bisa nonton video ini agar Benar. mengedukasi bahwa memang anak sekolah itu yang dulu-dulu itu sebandel-bandelnya anak sekolah bisa nurut sama guru ya. Bisa. Suka dukanya dia jadi seorang guru pas zaman sekarang lah gitu, Iya. pada saat dia jadi murid dulu gitu apa Iya, gitu bedanya. jadi bisa disampaikan lah sama murid-muridnya biar lebih hormat lah kepada guru. Betul. Mungkin maksudnya nggak semua anak sekolah maksudnya kan. Iya, nggak bisa disamaran iya, oknum lah. ada beberapa anak sekolah lah. Maksudnya semoga video ini bisa menyadarkan mereka Iya. gitu. Ya sedikit hormat kepada yang guru muda seperti Anda Rizky. Bisa lah. Si Rizky itu juga kan salah satu personel kita juga dulu ya. Iya, Dia- salah satu personil Dia Jimbe ya? Enggak, Dia Jimbe? di keyboard sama Jimbil. Jimbe kan dua ya. Iya. Lupa ingat gue tuh. Ya Rizky ya, tolong ya sampaikan ke anak-anak didik Anda biar nonton podcast ini tapi tidak meniru ininya. Ya, lebih meniru kelakuan kita waktu dulu aja waktu SMA. Jadi boleh nakal tapi masih hormat sama guru dan ikuti aturan yang ada. Itu. Ibaratnya kan Ya emang nakal-nakal rambut panjang sedikit atau misalkan apa namanya? Kenakalan remaja lah. iya, kayak yang ibaratnya yang masih ya umur segitu masih oke lah ya ditoleransi gitu. Kayak misalkan kayak mabal. Ngaku semua lo yang nonton lo pernah lo mabal. Pasti maba. Tapi narkoba no. No. Jangan pernah ikutin narkoba. Kayak begitu. Kayak Coki nanti masuk penjara. Paman Coki. Iya. Lo ngikutin beritanya bro? Gue selalu nonton MLI. Gue juga. Selalu nonton Tretan Muslim, Ya. gitu kan. Pemuda tersesat. Ya. Tuh. Ya pokoknya ya itu master podcast lah gua. Master Deddy Kobuzer kayak gitu kan. Benar. Ya mungkin itu aja ya dan yang bakalan kita obrolin hari ini. Mungkin kedepannya kita lebih banyak kan nih ngobrolnya sama anak-anak nih. Gua kangen lebih lagi seru nih. sih itu serius. Teman-teman sih gue sempat ngajakin Jawa buat camping, cuman kadang nolak ada kerjaan. Sahel juga selalu bentrok schedule-nya sama gua. Dia pengen banget nge-camp. Mungkin anak-anak yang lain juga ya, misalkan Caming, Ready, yang belum gue sebutin, terus Agung, Masya Allah. banyak lah yang belum gue sebutin, Anggi, Boncel. So, itu aja dari kita nikmatin lagu dari Ramdan, dari Dewa, cover Risalah Hati.
bagai panas tanpa hujan. Cintaku tanpa sambutmu, bagai malam tanpa bintang. Jiwaku berbisik lirih, ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah